Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita. Kemarin kita udah ngebahas tentang bagaimana membuat sebuah nama, kemudian mengkonfigurasi line console. Nah, kemudian menambahkan password di dalam satu line console, kemudian membuat banner. Nanti saya coba tambahkan. Oke, selanjutnya adalah kita coba untuk melanjutkan materi yang kita bahas kali ini. Di sini ada materi yang nanti akan kita pelajari, yaitu tentang line, dimana nanti line ini sama saja dengan line console sebelumnya, seperti yang ada, yaitu line console ini nanti digunakan untuk informasi kegiatan yang kita gunakan. Ini line console, dimana line console ini nanti serial interface. Nah, kita lanjut ke line selanjutnya. Nah, untuk line selanjutnya kita bisa menggunakan line virtual. Line virtual ini sendiri nanti ada dua jalur yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah telnet dan satu lagi adalah SSH. Dimana line ini nanti tergantung perangkat yang kita pakai juga sama. Ada line nomor 0 sampai nomor 15. Di dalamnya ada line VTY sama line line VTY terdiri atas 0 sampai 15, dimana terdiri atas 16 port, dimana si Ethernet dan SSH itu digunakan. Tapi untuk mencobanya kita nggak bisa langsung masuk seperti konsol kemarin. Kita harus masuk menggunakan SSH atau Telnet, dan SSH atau Telnet harus diaktifkan terlebih dahulu. Itu akan dibahas di kegiatan selanjutnya. Oke, saya nextkan dulu, nanti kita coba langsung. Kemudian kemarin sudah ditampilkan password, bahwa password yang kita punya itu tidak terenkripsi. Supaya terenkripsi atau tidak terlihat secara langsung, maka perintahnya adalah kita enkripsi dengan cara sharing password encryption terletak di global configuration. Kemudian ada banner mode. Banner mode ini digunakan untuk informatif lah, dari data yang kita punya. Supaya lebih informatif, kita menggunakan si banner mode ini untuk nama, misalkan selamat datang di suite 1 atau suite lantai 1. Kalau kemarin namanya suite lantai 1, selamat datang suite lantai 2, sehingga ketika kita pakai telnet atau SSH akan jauh lebih mudah untuk mengetahui kita sekarang berada di mana. Tuh, benar. Nah, ini salah satu video dan sebagainya. Kemudian setiap konfigurasi yang kita punya itu akan tersimpan di dalam startup configuration, bukan di dalam running configuration. Jadi perbedaan antara startup dan running configuration itu adalah ketika kita menggunakan startup configuration, maka konfigurasi yang tersimpan di dalamnya dia tidak akan hilang ketika kita matikan routernya. Akan tetapi kalau masih di dalam running configuration, dia masih di dalam RAM. Kalau tadi di dalam NVRAM startup, kalau running configuration dia di dalam RAM. Ketika di dalam RAM sifatnya volatil. Jadi ketika arus listrik mati atau tidak ada arus listrik, maka informasi yang ada di dalam router tadi yang berada di dalam running configuration, maka semua akan hilang. Berbeda dengan startup configuration tadi, karena dia disimpan di dalam NVRAM yang sifatnya permanen. Oke, nanti kita coba untuk melihat si startup sama running configuration. Kemudian cara reset, atau bukan reset sih, kembali ke awal. Perintahnya adalah reload. Kemudian bisa juga menghapus dengan perintah menghapus, yaitu erase startup configuration. Jadi itu yang bisa kita lakukan nanti. Kita coba. Ya.
Saya nextkan dulu biar jauh lebih cepat. Nah, ini cara mengakses si switch, si router kalau kita menggunakan perangkat luar. Kalau di simulasi cukup menggunakan kabel lengkung kemarin. Tapi kalau di realnya kita butuh terminal yang bisa pakai putih, pakai Tera terminal atau aplikasi terminal lainnya. Jadi sama seperti kemarin menggunakan sebuah aplikasi terminal. Oke, sampai sini saya akan coba untuk menjalankan si paket tracernya supaya nanti bisa kita coba yang masuk ke dalam line dan sebagainya tadi. Oke, sambil jalan paket tracernya di dalam konfigurasi untuk komunikasi antara satu perangkat dengan lainnya harus ada alamat IP. Alamat IP ini nanti digunakan untuk identitas antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Nah, IP yang digunakan itu ada dua jenis, IP versi 4 atau IP versi 6. Atau ya, bukan dua-duanya, tapi bisa jalan dua-duanya. Tergantung nanti perangkat yang kita gunakan apa. Jadi ini contoh IP versi 4, ini contoh IP versi 6. Nah, kemudian ada interface dan ada port. Kita kemarin sudah menggunakan interface was Ethernet, interface Ethernet, kemudian ada interface konsol port line konsol, kemudian port SSH, telnet, itu jenis port. Nah, bagaimana kita mengkonfigurasi alamat? Ini komputer yang kita punya, kemudian di sini ada alamat, ini alamat IP versi 4. Kalau di basic Windows, basisnya Windows, kita cukup klik yang di bagian bawah. Di bagian bawah nanti ada informasi tentang gambar komputer di sudut kanan, kemudian klik kanan properties. Ini dia tampil alamat IP-nya. Tinggal kita masukkan. Kalau IP versi 4 ya IP versi 4, kalau IP versi 6 ya IP versi 6. Kemudian di dalam IP juga itu bisa kita masukkan ke dalam switch, tapi di dalam switch tidak semuanya alamat IP-nya bisa dimasukkan ke dalam port, kecuali portnya sudah kita lepaskan. Kalau belum, kita cuma bisa masukkan ke dalam VLAN ya, nanti keanggotaan VLAN-nya kita lihat. Oke, sebelumnya saya coba untuk menjalankan si paket tracernya. Kita coba dengan menambahkan satu switch, misalkan satu switch 290. Ini saya perbesar dulu fontnya supaya nanti kelihatan apa yang saya ketikkan. CRI saya naikkan jadi 14 saja biar kelihatan. Oke, 14. Kemudian sama seperti kemarin, satu PC. Kemudian saya sambungkan dengan kabel konsol di PC RS232. Di dalam switch saya menggunakan, kalau salah seperti ini, jadi saya tekan Ctrl Z tadi, saya undo saja, atau dihapus juga boleh konsol ya. Kalau dia benar, dia lingkaran gambarnya. Oke, sekarang kita coba untuk menambahkan banner dulu lah ya. Menambahkan banner, caranya pertama, nggak bisa digeser lagi. Oke, nah udahlah, nggak bisa digeser ya. Di posisi saya saat ini nggak bisa digeser akibat recordernya tadi. Oke, masuk ke dalam PC 0. Kemudian di dalam PC 0 saya klik dulu. Kok dia jadi klik kanan. Oke, kemudian dari sini saya akan akses si PC switch 0 melalui PC 0. Kita klik, kemudian masuk ke desktop terminal. Karena baru, kita jalankan langsung saja. Nah, di sini saya coba untuk merubah namanya dulu biar namanya kelihatan. Caranya kita masuk ke dalam global configuration, enable configure terminal, const hostname sw lantai 1. Oke, dari situ saya tambahkan banner motd.
pagar selamat datang di switch lantai 1. Tutup dengan pagar kembali. Tekan enter. Nah, nanti kita lihat banner mode-nya nampilnya kemana. Nah, kemudian tadi line VTY. Kita masuk ke line VTY-nya berapa di sini? Tanda tanya 0 sampai 15. Boleh kita akses semuanya, boleh per port. Kalau mau akses semua 0 spasi 15. Tapi kalau cuma 1, 0, 1 dan seterusnya. Saya pakai 0 sampai 15 saja, semuanya saya konfigurasi. Dia masuk ke dalam line. Sekarang dari line kita bisa tambahkan login kayak kemarin, password bisa kita tambahkan di sini ya, untuk kita tambahkan. Terus kalau mau keluar Ctrl Z. Nah, untuk melihat saya ketikkan exit. Di sini ada tambahan tulisan selamat datang di switch 1. Jadi apa yang kita buat banner mode tadi tampil di depan ya. Ini saya enable lagi, kemudian show VLAN karena di switch itu ada VLAN. Nah, di sini ada tulisan VLAN 1, ID-nya, name-nya default, kemudian port-nya itu dari FA01 sampai FA024. Kemudian gig 01 sampai gig 02. Jadi seluruh port itu masih masuk ke dalam VLAN 1. Jadi kalau kita masukin IP 1 VLAN 1, maka seluruh port tadi masuk ke dalam kelasnya VLAN 1. Jadi seperti itu. Kecuali nanti kita buat rumah sendiri untuk setiap port. Misalkan VLAN 1 untuk port 1, VLAN 2 untuk port yang kedua, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang konfigurasi si VLAN-nya nanti. Nah, setiap konfigurasi tadi ada interface, kemudian tersimpan di dalamnya. Kita coba lihat. Perintahnya adalah untuk melihat yang ada di dalam NVRAM atau running startup configuration. Show, pokoknya untuk menampilkan sesuatu di dalam Cisco iOS, perintahnya adalah show. Ya, show running config, startup config ya. Kalau itu kalau untuk melihat show running config, kalau untuk melihat konfigurasi yang ada di RAM ya, yang ada di dalam RAM atau yang sedang berjalan. Jadi ini adalah konfigurasi yang ada di dalam RAM yang sedang berjalan. Ini ada banner mode tadi. Sedangkan yang tersimpan di dalam NVRAM show startup config. Tapi di sini tulisannya not present. Artinya kalau switchnya kita ketikkan reload, maka konfigurasi yang ada itu akan hilang semua. Contoh, adanya tadi banner mode sama nama itu, kalau namanya switch lantai 1, kalau kita reload, kita matikan atau kita kembali ke awal, dia akan membuat si nama tadi menjadi switch kembali. Itu ya. Jadi supaya tersimpan, kita ketikkan perintah copy running config startup config. Jadi ini adalah perintah untuk menyimpan konfigurasi yang kita punya dari RAM ke NVRAM. Jadi di dalam Cisco pelajaran kita kali ini yang menggunakan paket tracer untuk menyimpan konfigurasi yang ada di dalam switch dan router, itu nggak bisa cuman Ctrl S. Jadi konfigurasinya bisa tersimpan dengan cara mengetikkan perintah ini di command CLI-nya ya. Ketika saya ketikkan, saya enter, di sini ditanya destination file name, enter saja langsung. Kemudian di situ oke. Coba kita lihat show running config. Ya, show bisa pakai SH, show running config. Nanti akan tampil informasi konfigurasi yang tersimpan di dalam NVRAM. Jadi kalau kita reload, enter, ini restart switchnya.
Jadi ketika restart switch-nya, konfigurasinya tetap ada, dia tidak hilang. Kita tunggu dulu, dia lagi booting, tekan enter. Nah, ini masih switch lantai 1. Tapi kalau kita tadi belum disimpan, belum melakukan perintah yang ini, copy running config startup config, maka konfigurasi yang ada itu tidak akan tersimpan. Oke. Jadi dari situ kita udah sampai nyimpan konfigurasi. Yang terakhir adalah konfigurasi IP VLAN. Kita masuk ke dalam VLAN-nya dulu. Sama enable, configure terminal, interface, VLAN 1. Nah, dari sini kita masuk ke dalam VLAN 1, nanti informasinya dia jadi config if. Ya, config if. Apa yang bisa kita lakukan di situ? Ada ARP, ada description, ada exit, ada IP, ada no, shutdown, standby, dan seterusnya. Nah, interface yang kita punya biasanya dia tidak aktif. Jadi supaya aktif nanti kita nyalakan dulu interface-nya. Nah, sekarang kita masukkan alamat IP. Misalkan contoh IP-nya adalah 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Contoh IP address ya di dalam VLAN-nya tadi 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.0. Enter. Kemudian dari sini kita coba hidupkan si interface-nya. Perintahnya adalah no shutdown. Kalau mau matikan shutdown, interface-nya dari down jadi up sekarang. Ya, enter. Kita coba lihat di depan. Show running config. Cukup shrun saja. Kita lihat. Di sini ada VLAN. Ya. Di sini ada informasi switch 1. Kemudian nggak ada kelihatan. Di sini ada VLAN. Sekarang ada VLAN dengan IP address-nya. Ya. Ada VLAN dengan IP address-nya. Jadi di sini masuk ke dalam kelas ini. Jadi itu alamat IP yang nanti kita punya. Coba saya reload ya. Reload. System configuration has been modified. Save. Saya tidak mau simpan. Kalau kita simpan, artinya konfigurasi yang ada tadi kita simpan. Tapi saat ini saya ingin menunjukkan bahwa dia tidak akan tersimpan kalau tidak kita simpan menggunakan perintah copy running config startup config. Oke, shrun. Ya, enable dulu shrun. Nah, nih, jadi batas ini kita ngelihat VLAN tapi tak IP address dan posisinya shutdown. Jadi apa yang kita lakukan sebelumnya dia hilang ketika kita restart. Oke, sampai situ. Jika ada pertanyaan kita masuk ke dalam tanya jawab ya. Kalau chat nanti takutnya cepat hilang. Saya masukin tanya jawab saja. Jadi kita sudah save config ke environment, banner mode sudah, kemudian default switch configuration-nya udah, alamat IP udah dimasukin ya. Jadi itu yang sudah kita lakukan, kita udah masuk ke interface VLAN-nya. Nah, kemudian kita bisa verify konektivitasnya. Nah, dari sini saya coba untuk verifikasi konektivitasnya. Tadi udah masukin alamat IP-nya, karena di reload hilang. Saya masukin lagi ya. Configure terminal, int VLAN, singkat int VLAN 1, IP address 192.168.1.1.255.255.255.0, no shutdown. Enter. Kemudian di sini di bagian PC saya masukin alamat IP-nya. Kalau tadi 1.1 nggak boleh dipakai lagi, 192.168.1.2, subnet masknya 255.255.0, gateway-nya kita pakai yang di switch.
Jadi seperti itu. Ini DNS servernya boleh diisi, boleh tidak. Saya nolkan dulu yang pertama, kemudian ditutup. Dari sini kita coba ping ke switch 192.168.1.1. Oke. Nah, dia tulisannya request timeout. Karena apa? Karena kabel yang kita gunakan adalah kabel konsol. Supaya bisa terhubung, kita coba dengan kabel Ethernet. Fast Ethernet, kita pakai kabel straight ya. Ke fast Ethernet 01 boleh sampai 24 atau gigabit 01 atau 02. Karena kan itu masuk ke dalamnya switch. Semuanya masuk ke dalam switch. Oke, kita coba untuk masuk ke dalam sini. Kita tunggu dulu karena masih berwarna orange, nggak bisa juga di pink. Kita tunggu dia up, warnanya tidak berwarna orange. Nah, sudah hijau, kita coba pink seperti tadi. Oke, request timeout. Nah, sekarang reply. Kenapa dia request timeout dulu tadi? Karena awalnya adalah sinkronisasi. Beda kalau kita menggunakan HP. Nah, sekarang saya ping yang kedua, langsung dia reply. Oke, itu cara mengujinya, kemudian cara konfigurasi. Silahkan dicoba. Kalau ada pertanyaan seperti yang saya bilang sebelumnya, kita bahas di media forum ya. Jadi saya buka forum seperti kemarin, kita akan coba bahas. Oke, kita selesai di chapter 2. Untuk kedepannya konfigurasi yang sudah kita pelajari jangan dilupakan. Kita tetap akan pelajari sampai selesai perkuliahan kita. Selamat belajar. Semangat.